Perkenalkan, nama saya Seto Aryotomo. Ini saya akan mempresentasikan proyek akhir backend Shopify. Yang pertama yaitu Docker file. Docker file ini mendefinisikan cara membuat image Docker untuk aplikasi Python. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, baris pertama yaitu from Python 3.12 itu berarti menggunakan image dasar Python 3.12 yang telah dikonfigurasi dengan Python versi 3.12. Lalu yang kedua, env Python unbuffered dengan 1. Ini untuk memastikan output Python tidak dibuffer, yang berarti log akan disampaikan tanpa menunggu buffer penuh. Lalu workdir/code yang maksudnya mengatur direktori kerja ke /code dalam kontainer. Semua perintah berikutnya akan dijalankan dalam direktori ini. Lalu copy requirement.txt/code yaitu menyalin file requirement dari host ke direktori kerja /code di dalam kontainer. Lalu yang terakhir run pip install/r requirement.txt, ya ini untuk menjalankan perintah menginstal semua dependensi yang tercantum dalam requirement menggunakan pip atau pip. Selanjutnya untuk file Docker Compose. Yang pertama version 3.1 ini menentukan versi dari Docker Compose ini. Lalu pada service ini terdiri dari application, mendefinisikan layanan-layanan yang akan dijalankan. Application ini container name-nya yaitu Shopify Web. Lalu build ini untuk menginstruksikan Docker Compose dalam membangun image dari Docker file yang ada di dalam directory. Yang pertama ini command python manage.py run server. Ini merupakan perintah yang dijalankan ketika kontainer mulai, yaitu menjalankan server Django pada port 8000 yang bisa diakses dari semua alamat IP, yaitu 0.0.0.0. Lalu depends on database ini menentukan bahwa layanan aplikasi bergantung pada database, sehingga database akan dijalankan terlebih dahulu. Lalu port ini berarti mengekspos port 8000 di dalam kontainer sebagai port 8002 di host. Kemudian volume ini mengaitkan directory code pada host ke directory code di dalam kontainer. Lalu ada database dengan container name Shopify_db. Lalu image ini berarti menggunakan image Postgres 16.3 untuk layanan database-nya. Lalu environment untuk mengatur variabel lingkungan untuk konfigurasi database PostgreSQL. Untuk PostgreDB ini untuk nama database yaitu Shopify/_db dan usernya Shopify user, password Shopify password. bj data ini adalah direktori data Postgre dalam kontainer. Lalu port ini untuk mengekspos port 5432 di dalam kontainer sebagai port 5536 di host. Lalu yang terakhir volume untuk mengaitkan direktori Postgre data pada host ke direktori bj data di dalam kontainer. Lalu untuk demonstrasi pemanggilan endpoint-nya, yang pertama yaitu sign in. Ini dengan mengisikan username-nya seperti admin dan password-nya 123. Nah, kemudian akan mendapatkan akses. Kemudian
get all customer. Di sini mendapatkan semua data-data customer ini berdasarkan ID-nya seperti 7, 22, 15, dan 99. Kemudian mendapatkan data-data customernya berdasarkan ID-nya. Ada 7, 22, 15, 99. Lalu get single customer ini untuk mendapatkan data dari satu customer berdasarkan ID-nya yaitu 20. Akan didapatkan data-datanya. Lalu search customer ini untuk mencari customer sesuai dengan query yang didapatkan. Nah, ini menggunakan first name yaitu Kasadi. Ini sama kan akan muncul data customer yang first name-nya Kasadi. Kemudian customer get count all customer ini untuk menghitung berapa banyak customernya. Ini dari 201. Kemudian untuk create customer ini, post create customer ini untuk membuat customer baru ini dengan mengisikan informasi seperti email, first name, last name, username. Nah, akan muncul kemudian akan muncul customer baru dengan username Ryota, last name-nya Riku, dan first name-nya Ryu. Kemudian update customer ini untuk mengupdate customer. Misal ingin mengganti nomor telepon dan email, dan akan terganti emailnya dan phone-nya. Kemudian updated ad-nya juga tergantung kapan mengupdate-nya. Kemudian delete customer ini untuk mendelete customer berdasarkan ID-nya. Nah, jika seperti ini maka customer berhasil di delete. Lalu get list address customer ini untuk menampilkan list address dari customer. Dengan ini ID-nya customer akan memunculkan semua address dari customer tersebut. Ini 13 akan muncul semua alamat dari customer ID 13. Lalu di single customer address ini untuk menampilkan satu data alamat customer. Ini ID customernya, lalu ini ID addressnya. Nah, akan muncul data satu alamat.
Lalu add address ini untuk menambahkan address ke customer. Ini terdiri dari beberapa informasi seperti address, city, first name, phone, province. Nah, akan berhasil menambahkan address Jalan Bunga Mawar. Lalu set default address ini untuk set default address untuk customer. Nah, ini ada default ini menjadi true karena sudah di set default address. Kemudian update address ini untuk mengupdate addressnya. Sebagai contoh ini untuk address customer 13 ID-nya, lalu addressnya ID-nya 508. Nah, akan terganti, yakni address satunya berubah. Lalu delete address ini untuk menghapus addressnya berdasarkan ID-nya. Dan delete address ini menghapus address berdasarkan ID-nya. Ini 508. Nah, jika seperti ini maka berhasil terdelete. Kemudian untuk price rule yang pertama, single price rule ini untuk mendapatkan satu data price rule berdasarkan ID-nya. Ini 1. Nah, akan muncul semua data terkait price rule dengan ID 1. Kemudian all price rule ini untuk mendapatkan seluruh data price rule. Kemudian count price rule ini untuk mendapatkan berapa banyak price rule-nya. Ini terdiri dari 202 price rule. Kemudian create price rule ini untuk menambahkan price rule yang baru. Ini seperti bisa dapat mengisikan title, target type, target selection, dan sebagainya. Nah, jika sudah akan muncul dengan ID 4, title-nya sama. Berarti data sudah berhasil ditambahkan. Kemudian update price rule ini untuk mengupdate price rule berdasarkan ID-nya. Ini misalkan mengganti title-nya menjadi 10. Nah, akan terganti menjadi 10 juga. Kemudian delete price rule ini untuk menghapus price rule berdasarkan ID-nya. Misalkan ID 4.
sudah muncul price rule deleted successful, yaitu price rule berhasil di delete. Lalu kemudian file models.py. File ini mendefinisikan model data yang digunakan dalam aplikasi. Ini terdiri dari customer dan address. Yang pertama, untuk customer model terdiri dari beberapa field. Yang pertama yaitu user, yang foreign key ke model user. Kemudian phone yang terdiri dari char field yang dapat blank atau null, lalu verified email, dan send email welcome. Ini juga boolean yang defaultnya false. Kemudian created add dan updated add ini terisi otomatis dengan date time field. Lalu state ini char field dengan pilihan status yaitu disable, invited, enable, dan decline. Kemudian currency ini char field dengan maksimum 10 karakter. Lalu properti ini untuk mengembalikan nilai 0. Setelah itu ada address model. Untuk fieldnya yaitu pertama customer ini foreign key ke model customer. Lalu address 1, address 2, city, province, country, dan zip. Ini merupakan jenis field text. Lalu ada phone yang char field yang dapat null atau blank. Kemudian default ini boolean yang defaultnya false. Kemudian pada properti name ini menggabungkan first name dan last name dari user yang terkait. Lalu ada price rule model. Nah, ini terdiri dari beberapa field. Yang pertama title ini untuk menyimpan judul. Lalu target type ini untuk jenis target yang dikenakan aturan harga atau price rule. Kemudian target selection untuk seleksi target price rule-nya. Kemudian allocation method ini metode alokasi price rule yang juga char field. Lalu value type ini menyimpan jenis nilai price rule. Kemudian value menyimpan nilai aturan harga yang sebagai integer. Sini dapat bernilai 0 atau kosong. Kemudian customer segment prerequisite ini menyimpan prasyarat segmen pelanggan yang harus dipenuhi untuk aturan harga atau price rule. Ini dapat bernilai 0 atau kosong. Kemudian prerequisite quantity range ini menyimpan prasyarat rentang kuantitas yang harus dipenuhi. Lalu shipping price range ini pengiriman yang harus dipenuhi. Lalu total ini tentang prasyarat total yang harus dipenuhi. Kemudian entitlement quantity ratio untuk rasio kuantitas prasyarat yang harus dipenuhi, dan entitlement purchase jumlah pembelian prasyarat yang harus dipenuhi. Setelah itu ada start at, ends at, created at, dan updated at ini untuk menyimpan. Yang pertama start at ini menyimpan mulai berlakunya aturan harga, lalu ends at ini berakhirnya aturan harga, kemudian created at saat aturan dibuat, dan updated at saat terakhir kali diperbarui. Untuk metode ini kembalikan string judul aturan harga atau judul price rule-nya. Berikut adalah tabel database dari user, terdiri dari ID, password, last login, is super user, username, first name, last name,
email, is staff, is active, dan date join. Kemudian untuk file customer ini juga terdiri dari ID, phone, verified email, send email welcome, created add, updated add, state, currency, dan user ID. Lalu ada customer address, ini untuk alamat dari customer yang terdiri dari ID, address 1, address 2, city, province, country, phone, zip, company, default, dan customer ID. Lalu untuk label price rule ini terdiri dari ID, title, target type, target selection, allocation method, value, lalu customer segment, with, lalu quantity, shipping, total, dan ada start at, ends at, created at, dan updated at. Kemudian ini adalah file skema, ini berisi dengan skema. Jadi dari beberapa, yang pertama adalah class address in atau input. Ini terdiri dari customer ID, integer, address 1, address 2 yang opsional, first name, last name, phone. Ini terdiri dari customer ID, address 1, address 2, city, first name, last name, phone, province, country, zip, company, dan name. Kemudian address out ini untuk outputnya. Ini terdiri dari ID, customer ID, first name, last name, company, address 1, address 2, city, province, zip, phone, name, dan default. Lalu address response ini berisi address tadi dengan memanggil customer address. Kemudian class customer out atau outputnya ini terdiri dari ID, email, created at, updated at, first name dengan alias user first name, last name, lalu order count, state, verified email, currency, phone, dan address. Yang ini keluarnya menjadi list dari address out. Kemudian class customer in atau input ini ada email, first name, last name, username, password, state, phone, currency. Lalu customer response ini terdiri dari list dari customer out tadi. Kemudian untuk skemanya yang untuk price rule, ini ada price rule in terdiri dari title, target type, target selection, allocation method, dan value. Kemudian price rule out ini untuk outputnya dari ID, title, target type, target selection, allocation method, value type, value, customer segment, dan prerequisite, start at, ends at, created at, dan updated at. Dengan config ORM mode-nya true, lalu price rule response ini yang terdiri dari price rule out tadi dengan memanggil price rule saja. Kemudian file API ini berisi coding endpoint. Yang pertama ini adalah inisialisasi API, menambahkan router untuk autentikasi, kemudian menambahkan autentikasi JWT. Nah, kemudian beberapa endpoint-nya, mungkin yang pertama search customer. Ini yang pertama yaitu get all customer. Ini mengambil semua pelanggan berdasarkan ID, kemudian memisahkan ID dan mengembalikannya menjadi daftar pelanggan. Lalu search customer that match supplied query. Ini mencari pelanggan berdasarkan query yang dapat mengekstrak email, nama
depan atau nama belakang dari query string. Lalu count all customer ini menghitung jumlah pelanggan dengan return jumlah pelanggannya. Lalu single customer ini mengambil pelanggan berdasarkan ID, mengambil data pelanggan yang berdasarkan ID. Lalu create customer untuk membuat pelanggan baru atau customer baru. Dan jika membuat pengguna dan pelanggan baru yang belum ada, tapi jika sudah ada akan mengembalikan pesan error atau user already exists. Kemudian update customer ini untuk memperbarui data pelanggan. Ini ada informasi atau data yang dapat diperbarui. Kemudian delete customer untuk menghapus pelanggan berdasarkan ID. Kemudian address, ini ada add address untuk menambahkan atau membuat alamat untuk customer, alamat baru untuk customer. Kemudian get, kemudian get customer address ini mengambil semua alamat dari customer berdasarkan ID customernya. Lalu single customer address ini ngambil satu alamat pelanggan berdasarkan ID pelanggan dan alamatnya. Alamat ID pelanggan dan ID alamat. Lalu set default address ini mengatur alamat default pada customer, menandai alamat sebagai default dan menandai alamat lain sebagai non-default. Kemudian delete address ini menghapus alamat pelanggan berdasarkan ID-nya. Kemudian update address ini untuk memperbarui alamat pelanggan dan beberapa informasi yang dapat diperbarui seperti city, province, dan lainnya. Setelah itu untuk price rule, yang pertama ada get all price rule. Ini mengambil semua peraturan harga atau price rule-nya. Kemudian count price rule ini menghitung jumlah aturan, banyaknya jumlah aturan harga. Kemudian single price rule ini mengambil satu price rule berdasarkan ID-nya. Kemudian create price rule untuk membuat price rule yang baru. Lalu update price rule ini untuk memperbarui price rule berdasarkan ID price rule-nya. Sini bisa memperbarui title-nya atau value dan lain sebagainya. Dan delete price rule untuk menghapus price rule berdasarkan ID. Sekian presentasi proyek akhir dari saya. Terima kasih.